kepala gue makin terbuka sebenarnya sama obrolan-obrolan kayak gini tuh. Makin puyeng. Tapi emang kalau kita ngomongin konspirasi tuh nggak akan ada habisnya. Nggak akan ada habisnya karena emang Tapi apa kita ya? nggak bisa menutup mata untuk itu. Betul, gua Iya. pribadi pun bisa disebut orang yang percaya sama konspirasi ya. Nggak tahu kalau orang ini kan percaya sama janda. Kalau konspirasi emang gue dari SMA ngikutin teori-teori konspirasi, cuman emang maksudnya ya seru sih isinya gitu, dan emang ngebuka banget pemikiran-pemikiran kita gitu. Iya. Nah balik lagi ke si corona nih ya. Sekarang kan udah mau masuk fase apa new normal ya, dengan segala macam protokolnya gitu kan. Nah lu sebagai orang yang dari awal emang nggak percaya dengan si apa bahayanya si corona ini gitu ya, lu ngadapin new normal ini kayak gimana? Biasa-biasa aja? Iya. Kalau untuk new normal nggak setuju saya. Untuk new normal ini sebenarnya nggak setuju karena new normal ini apa ya? Saya nggak merasakan bahaya, keluarga saya banyak, teman-teman saya juga gitu istilahnya. Kita sebenarnya kita cukup sekarang ini sehat gitu, sehat. Saya juga katanya ke pasar gimana, saya juga pernah ke pasar gimana sering gitu. Nggak merasakan dampak banyak orang gimana apa corona ini gitu. Kenapa harus di normal gitu, kenapa nggak normal lagi aja gitu. Kecuali kita jelas kita tahu ini apa virusnya gimana. Saya juga suka nanya ke orang-orang, emang tahu virusnya gimana, terus ini yang terinfeksi kayak gimana. Saya juga penasaran sebenarnya, kayak kemarin tuh banyak yang apa rela ngobrol, saya berani ngobrol sama yang ini yang positif gitu. Kayak beberapa juga kayak si Jering juga ngomong dia berani dia ketemu sama orang positif gitu. Saya juga berani juga sama, penasaran, dan saya emang nggak percaya gitu, dan yakin obatnya tuh, yakin sebenarnya yakin kalau saya nggak akan kena corona, dan corona itu nggak ada gitu aja udah, atau corona itu ada tapi nggak bahaya, tapi nggak sebahaya yang selama ini digembar-gemborkan gitu ya. Kalau mungkin ada coronanya gitu, kecil lah, sebagian kecil, atau bukan apa-apa gitu. Karena dari korbannya pun masih korban, misalnya dari perhitungan tahun lalu dan tahun sekarang itu corona itu kematian akibat apa yang kena corona gitu ya, itu masih jauh sebenarnya, masih bahayan influenza, masih bahayan flu kita biasa gitu. Ya jadi saya nggak takut ya, untuk memacu diri saya juga, jadi imun saya jadi baik gitu. jadi baik. Nah, karena saya juga percaya sugesti sih. Jadi sugesti kadang-kadang kalau kita aduh lagi musim banyak sakit nih, ikut sakit gitu. Kalau saya percaya kayak gitu. Iya. Jadi Ke bawah ya. memacu diri gitu. Ya itu kan cara masing-masing ya. Cara masing-masing, kalau saya caranya gitu. Jadi kayak corona pun saya nggak terlalu deg-degan gimana ya. Khawatir keluarga ya, khawatir gitu. Tapi kesini-sini makin nggak takut. Terbukti kok dari orang-orang. Sekarang kayak misalnya di media berita-berita tentang kayak wah orang-orang yang pakai masker. Sekarang lu keluar, lihat di luar. Aslinya kayak gimana orang, udah biasa sebenarnya. Udah normal. Bener kan? Udah normal. Dari pas ngalam takbiran tuh. Dari awal puasa mungkin. Udah normal sebenarnya, orang-orang tuh udah normal. Awal puasa belum. Pas 7 hari lah setelah puasa baru udah mulai banyak takjil. Iya, udah normal, dan nggak ada orang-orang udah nggak ada yang bahas corona, tapi yang disajikan media kan udah masih beda gitu, masih orang-orang yang pakai masker, terus hubungan antar orang yang social distancing kayak gimana, ini kayak gimana. Tapi lu lihat keluar pintu studio tuh orang-orang udah nggak pakai masker, udah sekarang udah biasa gitu kan. Udah biasa sebenarnya sama sekarang ini, cuman seolah-olah tuh masih gimana. Nah, tapi ini juga nih Bang, yang gua Bingungin. kagum ke abonet gitu ya. Maksudnya kan, koreksi gua kalau gua salah nih Ayah. Kalau misalnya musik punk itu kan diibaratkan dengan perlawanan ya Ayah, yang gua tahu gitu kan. Nah, dan abonet sendiri pun membuat karya yang judulnya Virus Ketakutan, Bang, untuk menghantam corona, Bang. Jadi kan wow gitu kan, fans dia yang banyak itu ya udah, yang penting imunnya kan. Kan lagu itu saya buat orang-orang pada takut corona awal-awal. Sebenarnya yang berbahaya itu ketakutannya. Iya. Bukan virus ya. Makanya saya membuat lagu itu
bahwa yang membunuh kita tuh ketakutannya gitu. Bukannya coronanya ya mungkin ada. Saya juga hampir nggak percaya corona itu ada sebenarnya. Tapi mungkin ada. Tapi beberapa dokter yang di media independen juga mengatakan bahwa virusnya ada. Tapi emang nggak berbahaya dan sampai sekarang nggak ada yang memurnikan ya. Dan saya percaya itu karena emang kelihatan banget makin sini makin bisnis gitu. Makin bisnis. Jadi ya udahlah. Kayak kita kan di sini orang-orang kampung nih. Udah biasa sebenarnya. Betul. Udah biasa, udah nggak ada, orang pada sehat semua sekarang, udah normal. Apalagi waktu pas gue pulang kampung ke Karawang gitu kan, wow, udah nggak ada masker sama sekali. Iya, di kampungnya ya. Ya pada sehat kan? Iya, udah pada sehat, nggak ada apa-apa gitu makanya. Bingung. Tapi yang menarik, lu kan musisi pasti teman banyak, saudara banyak. Nah, ada nggak teman atau saudara yang terinfeksi corona? Karena nggak ada. Nah, gue pribadi juga kayak teman-teman gue, saudara-saudara gue itu nggak ada yang kena corona gitu. Saudara ini apa? Ke rumah sakit diperiksa, katanya corona ada. Katanya. Tapi saya samperin ke rumahnya. Lu nggak corona. Lu cuman pilek, batuk, nih gue kasih obat. Minum nih obat biogesik. 3 hari sembuh. Oh iya gua corona ya. Lu jangan pikiran corona mulu, ntar yang ada lu sugesti, lu mati lu. Minum biogesik sembuh, udah aktivitas lagi. Oh, sebelumnya dia udah cek dokter, hasilnya positif. Iya, rapid itu yang gratis itu dulu. Positif, disuruh swab, ternyata bayar. Akhirnya nggak usah ngomong. Ya udah nggak usah lu minum biogesik. 2 hari, 3 hari tidur, sembuh lagi, biasa lagi, normal lagi sekarang. Makanya udah sekarang normal lagi, nggak ada apa-apa, udah berbulan-bulan itu. Makanya di situ Nah, yang gua kagumin ini kenapa lu bisa karena kan gue lihat juga di media sosial lu lumayan vokal ngomongin masalah corona ini ya. Nah, maksud gua kenapa lu bisa, maksudnya apa namanya, Bit? Frontal. Vokal. Iya, sepokal itu gitu. Nah, Bang, gue yang kagum sama lu ini kan, lu ini anak pang. Tato di badan banyak. Orang mungkin ngelihatnya lu brutal lah, ini dan lain-lainnya. Ya, stigma negatif yang terlintas di orang-orang. Cuman lu di media sosial itu aktif frontal ngomongin corona. Jadi lu tuh ternyata peduli juga nih sama kondisi Indonesia yang lagi dilanda ketakutan tentang corona gitu. Nah, yang bikin lu peduli ini apa, Bang? Haruslah kalau itu, karena pertama saya orang Indonesia. itu pertama itu ya, maksudnya gini, orang-orang anggaplah yang bukan saudara saya gitu. Oke. Anggap bukan saudara saya. Terus ketika saya merasa mereka ditipu gitu. Ditipu dengan apa ya, dengan istilah di sini, dengan pengaruh-pengaruh dari media, apalah ya, kayak gitu-gitulah ya. Saya peduli kayak gitu karena pertama, satu, orang Indonesia pasti. Ya. Itu mah udah wajib lah kita istilahnya saudara sebangsa gitu. Setanah air. Untuk yang kedua, mereka yang terbodohi oleh media gitu, yang istilahnya yang nggak menggali apa yang diberitakan media, terus sampai terpengaruh dan ketakutan berlebihan gitu, yang bikin mereka akhirnya jadi sakit, jadi meninggal. Banyak juga yang meninggal kayak gitu. Nah, dari situ saya mulai nyari-nyari ini tentang virusnya ini gimana, terus dari media-media independen gimana. Nah, dari situ saya tahu bahwa ini lebih 99% bisnis. Nah, di situ istilahnya itu bisa merugikan kita semua pastinya, bukan cuma saya. Jadi istilahnya dampaknya itu bisa untuk semuanya, untuk saudara saya, untuk mereka yang bukan siapa-siapa saya, teman saya gitu. Jadi udah saatnya lah emang harusnya kita sama-sama menyuarakan gitu, tapi dengan apa yang kita tahu pastinya. Jangan sampai kita nggak tahu juga.
Jadi blunder jatuhnya. Blunder. Jadi nyari tahu dulu. Saya juga pertama ragu, nyari tahu. Terus nyari tahu lagi ini, oh kenapa orang ini, terus kenapa orang-orang yang kayak yang melawan WHO tuh di di media tuh selalu diblokir, dihapus. Kalau misalnya istilahnya mereka si WHO-nya ini benar gitu, dan emang banyak juga kan istilahnya yang pengikutnya orang Indonesia, kayak kita kan rata-rata kan lebih percaya sama mereka gitu. Kenapa takut dengan informasi yang cuma video yang melawan mereka, tapi langsung mereka kayak ketakutan seperti dihapus lah, seperti takut ketahuan aslinya gitu. Gue mencium aroma Pisang goreng. elit global. Iya, cuman yang gua kagum dari sosoknya Bonet itu ya ini stigma orang ngelihat Abonet ini mungkin orang yang urakan, tatoan, dan lain-lain. Tapi kan ternyata dia peduli akan kondisi bangsa. Bahkan gue sempat lihat bang di Instagramnya dia melakukan aksi nyata, yaitu bagi hand sasi saser. bagi. Oh itu Iya sempat. kan? Sempat Abonet bikin dengan formula standar elit global itu kan. Langsung dia Abonet bagikan ya. Iya, yang sanitizer, kalau masker enggak. Itu kan sepeduli itu loh. Nah, cuman emang yang bikin heran itu banyak yang menyuarakan tentang ini tuh malah orang-orang yang stigmanya itu, banyak masyarakat yang punya stigma, ini orang-orang urakan nih. Ini orang-orang, maksudnya mereka udah punya pandangan sebelah mata ke orang-orang tersebut gitu, sedangkan orang-orang yang kita harapkan ngelindungin kita gitu. Mungkin takut kehilangan bisnisnya, coy. That's the point. That's the point. Ya mungkin mereka sayang anak, atau takut kehilangan pekerjaannya, nah, terus nanti anaknya nggak bisa makan bagaimana gitu. Kalau saya kan orang kampung nggak takut kelaparan. Kalau saya orang kampung nggak takut kelaparan, lapar dikit kebun singkong. Ya, mungkin mereka kan hidup dengan biasa dengan yang enak-enak mungkin. Jadi takut kehilangan pekerjaan dengan wah, masa menjelekkan atasannya. Atau ya membongkar kerjaan atasannya yang nggak jelas, itu nggak mungkin. Nah, berarti sekarang Abonet ke anak yang pertama juga udah nggak gimana-gimana? Enggak. Untuk apa? Buat ya kembali bersosial lagi gitu enggak, saya dari pas sehari 2 hari tuh. Sehari 2 hari agak-agak kaget tuh pas wah, ke ibu saya yang di Ciamas, Pak, takut ibu saya yang di Cibinong, wah, corona. Mikir-mikir, nyari tahu akhirnya. Saya juga istri lagi hamil. Anak kecil. Keluar aja biasa. Nggak nyuruh mereka pakai masker. Mereka mau pakai masker ya udah pakai, mau pakai masker ya udah pakai nggak apa-apa. Cuman kalau kelamaan saya suruh buka gitu, udah buka masker, pakai masker mulu, mati ya. Cuman saya sampai sekarang belum lihat berita orang yang mati pakai masker ada berapa jumlahnya. Jadi kalau nggak salah kemarin tuh ada yang meninggal karena pakai masker karena olahraga masalahnya. Ada yang olahraga, ada juga yang emang karena kelamaan nggak olahraga tapi pakai masker lama. Tapi nggak ada total jumlah orang yang pakai masker meninggalnya itu nggak ada gitu. Iya. Karena gua olahraga nggak pakai masker aja ngap. Suruh pakai masker. Emang kalau sepedahan pakai masker ngap banget bang. Ikan kita nggak pakai masker juga, aja ngap. Namanya juga kan takut bang. Iya. Mengikuti protokol. Aduh. Tapi ya emang banyak sangat banyak yang malah takut sama corona ini gitu. Saya juga kalau nggak yakin nggak akan lah, misalnya istri saya keluar ke pasar kayak kemarin ke pasar nggak pakai masker gitu, karena yakin corona nggak bahaya, karena yakin banget gitu. Jadi ya udahlah, masa saya nggak sayang istri sama anak gitu, nggak apalagi lagi hamil tuh istri tambah double, karena yakin nggak bahaya. Jadi ya udah saya biarin. Kemarin ke pasar nyari-nyari kayak Sprite, mau bikin klip tuh saya nyari-nyari buat peralatannya, beli pasar biasa aja, nggak usah terlalu pikirin takut. Alhamdulillah sehat sampai sekarang, nggak ada apa-apa, nggak ada. Ke pasar kemana, alhamdulillah kemana-mana. Emang berita corona ini cukup bikin
masyarakat bingung sebenarnya. Ini mau ngapain gitu kan? Kita di rumah juga bingung, bisa stres. Kerasa banget itu. Keluar juga kita beritanya masih simpang siur. Makanya Iya. sampai yang kemarin ya Bang, kita kan sempat ngobrol sama Bang Iga juga. Kata Bang Iga teman-teman dia banyak yang depresi ya gara-gara diem di rumah. Nah itu makanya itu pertama ya, kalau mereka depresi mungkin mereka nggak ada kegiatan tapi Iya. banyak duit gitu. Tapi kalau misalnya orang kayak kita nih, kalau misalnya kelaparan, depresi kagak, kelaparan tapi mati. Jadi lebih bahaya kelaparannya. Nah iya makanya itu. Yang menyebabkan kematian itu bukan corona sebenarnya, masih banyak. Itu cuman keberapa juta corona itu. Banyak hal yang menyebabkan kematian lebih bahaya malah. Yang paling berbahaya itu ketakutan. Rasa takut itu paling bahaya itu. Jadi ketika lu frontal di media sosial ngomongin apa, menyuarakan keresahan lu tentang corona, di lingkungan lu tuh ada yang sinis, ada yang lu gara-gara teori konspirasi nih lu jadi kayak gini gitu. Nah lu ada nggak di lingkungan yang kayak gitu? Banyak, kayak dari teman, keluarga juga ada tuh. Keluarga dari istri saya juga kan, dia takut Banget. sama corona ini. Kayak wah, saya datang aja sampai cuci tangan ini. Oh cuci tangan oke lah. Cuci tangan memang dari dulu emang Kita selalu masuk lah. rumah ya. Iya budaya orang makanya lama. cuci tangan mah udah emang harus gitu. Oke lah. Cuman kayak ketakutan gitu. Terus kalau saya ngomong, tenang aja gitu, kayak mereka nggak bisa nerima gitu dengan kata tenang aja gitu, malah ketakutan terus. Kayak temen, wah banyak. Banyak juga yang kayak Temen gitu. banyak. Tuh, wah lu setau lu belum aja lu, ntar kalau udah mati aja lu. Oke. Ya gimana ya, nanti kalau saya balikin, kalau lu yang besok mati gimana gitu, nggak lucu ya. Tapi ya mati, semua orang juga udah pasti mati cuy gitu. Maksudnya kalau mati gara-gara corona doang kan nggak ada sampai sekarang. Nggak ada orang yang mati gara-gara corona tok gitu. Belum ada lah, atau mungkin ada kecil gitu, kecil banget. Nah di situ mereka malah sakit, kayak pilek, ketakutan gitu, gimana gitu. Itu karena ya gitu. Terus bilangnya tuh, ini pilek nih, gini sakit nih, kayak harus dicek corona ya. Gak usah cek corona, takut tuh. Ya kayak gitu-gitulah banyak gitu. Sama saya juga kemarin sempet pilek, batuk. Tapi ya udah minum obat-obat biasa aja. Emang biasanya juga kan orang gitu ya, kalau kecapean, kehujanan, pilek, batuk gitu, minum obat sembuh, istirahat. Udah, gitu. Iya maksudnya nggak usah terlalu ketakutan apa gimana gitu. Maksudnya ya mungkin kasihan juga saya sama orang itu, kayak kadang kasihan sama orang kayak gitu. Ya kasihannya ya mereka membunuh imun mereka sendiri, menurunkan imunitas mereka sendiri gitu. Kasihan. Tawa aja orang Mengerikan, lagi. Bang. Tapi maksud gue gini loh Bang, orang-orang kayak Abonet ini yang lebih gimana ya, lebih bisa menghargai orang. Contohnya ya tadi ya, Abonet sempat cerita juga temennya ada yang nggak setuju sama dia kan. Abonet malah lebih respect ke perbedaan itu kan ya. Malah temen lu itu kan yang malah nyalah-nyalahin, apaan sih lu so pinter gitu kan. Orang-orang kayak gini tuh bisa perbedaan apal tuh. Makanya puyeng. Kalau zaman sekarang jadi puyeng. Banget aja nggak kelihatan di kamera. Pala lu. Cuman emang apa ya, maksudnya kita zaman sekarang itu puyeng banget. Maksudnya gimana ya? Apa jadi Nggak bisa berbeda ya. sekat-sekat perbedaan ini Iya, ini banget apalagi gitu. kita kalau terlalu agak frontal dikit, wah dianggapnya gimana gitu. Emang susah juga sih kalau ngomong sama orang yang bodoh gitu. Mendingan tinggalin. Iya maksudnya gini, kalau misalnya ada orang yang cuma pengen didengar, itu ada, entah itu dia mau salah, entah itu dia mau benar, pokoknya dia nggak memberikan kesempatan orang lain untuk ngomong dan mendengarkan gitu. Ada juga yang tipe orang emang mendengarkan gitu. Jadi yang susah itu kita bergantian mengajukan kayak opini, terus ngomong pendapat gitu. Terus menyalahkannya itu
tanpa menjatuhkan gitu. Jadi bolehlah nggak setuju gitu. Oh gue nggak setuju sama lu. Ya udah, tapi nggak usah menyalahkan gitu. Ya gitu. Itu yang susah kayak gitu. Dan kebanyakan orang juga persepsinya itu ketika kita nggak setuju sama opini atau pendapat orang tersebut, otomatis kita nggak suka juga sama pribadinya. Langsung dihardik anjir. Asli. Iya, maksudnya kan Langsung kemana-mana. iya, kita kan nggak suka sama opini atau pendapatnya doang, cuman secara pribadi ya kita masih enak-enak aja. Nah, kebanyakan orang sekarang ketika nggak suka sama pendapat dan opininya tuh tiba-tiba langsung nyerang pribadinya juga. Padahal kan nggak perlu kayak gitu loh. Iya, padahal emang gitu. Kalau nggak setuju itu emang nggak apa-apa. Nggak masalah. Nggak masalah. Karena kita juga punya hak buat bersuara gitu loh. Iya benar. Freedom of speech. Anjir, ngerti nggak lu? Kagak. Coba balik lagi ke musik. Ini teori konspirasinya udah kepanjangan, Nggak Pak. apa-apa, ini lebih seru kayaknya. Lebih seru, Bang. Jadi biar orang itu sadar. Jadi intinya tanggal 15 Juli nanti lu beli CD-nya Abonet. Itu musik. Toh kita juga kita belum tahu kan. Nanti ya udah kita tunggu tanggal mainnya aja. Iya, soalnya gue penasaran sama lagu-lagunya. Tadi udah gue kasih tahu tuh. Mau ya siapa? Virus ketakutan ya. Itu masuk ke lagu. Itu? Iya, album. Oh, masuk album juga itu? Album Religi nggak mau bikin? Iya, siapa tahu mau bikin. Soalnya saya ke anak aja nggak ngajarin agama. Ngajarin kebaikan. Nah, ini tapi gue mau pengen ngobrolin, cuman kayaknya nanti dulu deh. Ini seru masalahnya. Jadi Bonet sebagai seorang ayah nih gimana nih? Kayaknya kita bikin 2 segmen ya. Itu Intinya saya nggak ngajarin agama ke anak saya, ngajarinnya kebaikan. Itu udah. Kalau humanity. untuk anak, ya. That's right. Agama biar dia yang nyari sendiri nanti. Biar dia cari jadi dirinya sendiri. Prinsip yang sangat gue pengen tahu sebenarnya gitu, pola pikirnya seperti gimana. Iya. Jadi mau kita bahas di sini. Ntar dulu. Sejam jadi sejam ya. Lamaan. Versi YouTube aja itu sejam versi YouTube aja. Ya udah paling gini deh. Karena udah lumayan lama juga. Jadi pesan Abonet buat masyarakat Timur Leste. itu bukan masyarakat Indonesia dong. Luar negeri itu, Pak. Masyarakat Indonesia yang menghadapi kenormalannya lagi lah. Kita jangan bilangin jangan new normal. Nah, gue gak suka new normal. Apa nih pesan-pesannya? Ya, untuk pesan dari saya untuk semuanya, bila mendapatkan informasi apapun apalagi tentang virus corona ini di media, tolong jangan langsung diterima begitu aja. Begitupun informasi dari saya sama aja, jangan langsung diterima. Jadi kita cari tahu dulu dari sumber yang kita dapat percaya, sumber yang emang apa ya, yang nggak ada keterkaitan itulah, keterkaitan bisnisnya ya ya. keterkaitan bisnis dari, ya kita tahulah dari elit-elit global itu. Jadi kalau bisa ya dari media-media yang independen, media independen, tapi ya disaring lagi, tetap disaring lagi. Intinya tuh nggak usah terlalu takut sih. Jadi kalau kita santai terus kita mikir 2 kali, mikir lagi gitu, jangan langsung sekali mikir wah bahaya nih gini. Nah itu intinya dapetin informasi yang benar-benar bisa kita terima gitu, Sama yakin lah ya. harus yakin. Sama yakin kalau kita ya sehat-sehat aja. Itu udah paling Obat yang paling ampuh. yang paling ampuh. Yakin. Itu sehat, langsung kita sehat gitu. Udah. Iya. Tidur. Kalau takut imun kita langsung kendor itu udah. Jelek langsung gitu. Jadi secara secara pikiran, datang secara langsung. ini langsung ketika kita yakin ya alam juga support kita untuk Dan yakin. satu lagi, coronanya sih bisa disebut udah hilang, tapi penyakit ekonomi yang belum hilang. Beritanya yang masih langsung
beritanya yang masih ada. Heeh. Gitu. Ya Oke. habis beritanya. Sip. Thank you banget Abonet Ya, atas sama-sama. waktunya. Terima kasih banyak. Semoga albumnya nanti sukses Amin, dan amin. tetap berjaya dan terus bersinar. Jangan lupa, terima kasih juga Fake Hero. Dan terima kasih juga untuk Fat Hero, untuk Nah. Albim yang udah menyediakan tempat dan fasilitas semuanya. Thank you banyak. Kita pamit ya. Yo, Assalamualaikum oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.